Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil ujian semester kami dari mata kuliah metodologi pengembangan sistem, yaitu membuat perancangan sistem dari ide membangun perangkat lunak atau aplikasi berbasis web. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu sistem informasi penyewaan GOR. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Sarifah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah kelihatan? Kali ini kami akan mempresentasikan perancangan sistem yang kami bangun, yaitu sistem informasi penyewaan GOR berbasis web. Adapun latar belakang dari pembuatan sistem ini adalah karena proses penyewaan GOR yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti bentrok jadwal penyewaan, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan informasi. Selain itu, pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk melakukan pemesanan sehingga proses penyewaan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, dirancang sebuah sistem informasi penyewaan GOR berbasis web yang dapat diakses melalui browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan sehingga lebih fleksibel, mudah digunakan, dan mampu mempermudah proses penyewaan GOR secara keseluruhan. Slide berikutnya. Ganti slide, nanti di scan. Yang mana kamu? Bagian tujuan. Adapun tujuan dari sistem ini adalah untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan lapangan secara online, menyediakan informasi jadwal lapangan secara real time, serta membantu admin dalam mengelola data, penyewaan, dan pembayaran. Adapun manfaat dari sistem ini yaitu proses penyewaan menjadi lebih cepat dan praktis, mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada sistem manual, serta mempermudah pembuatan laporan penyewaan dan pendapatan. Slide berikutnya. Pada perencangan sistem informasi penyewaan GOR berbasis web ini, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah SDLC Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang jelas dan berurutan, sehingga memudahkan dalam proses perancangan sistem. Selain itu, metode waterfall cocok digunakan karena kebutuhan sistem sudah dapat didefinisikan sejak awal. Adapun tahapan SDLC waterfall ini, tahapan pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna sehingga kebutuhan pengguna seperti pelanggan dan admin. Tahapan kedua adalah perancangan sistem yang dimana dibuat diagram UML, DFD, serta desain tampilan antarmuka. Tahapan selanjutnya adalah implementasi, yaitu proses pembuatan sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Setelah itu dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Tahapan terakhir adalah pemeliharaan, yaitu perbaikan atau pengembangan sistem apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan baru. Slide berikutnya yaitu DFD diagram konteks sistem informasi penyewaan GOR. Pada slide ini ditampilkan DFD diagram konteks sistem informasi penyewaan GOR. Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan sistem secara umum serta menunjukkan interaksi antara sistem dengan entitas eksternal yang terlihat. Di dalam diagram ini terdapat satu proses utama, yaitu sistem informasi penyewaan GOR yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Sistem ini berinteraksi dengan 3 entitas eksternal, yaitu admin, pelanggan, dan pemilik GOR.
Yang pertama, admin berperan sebagai pengelola sistem. Admin memasukkan berbagai data ke dalam sistem, meliputi data penyewaan, data pembayaran, data jadwal, dan data lapangan. Data tersebut digunakan sistem untuk mengelola operasional penyewaan GOR. Selain itu, sistem juga memberikan keluaran kepada admin berupa laporan penyewaan dan laporan pendapatan sebagai bahan evaluasi dan pengelolaan administrasi. Kedua, pelanggan berinteraksi dengan sistem dalam proses pemesanan lapangan. Pelanggan memberikan data identitas pelanggan, data pemesanan lapangan, serta data pembayaran ke dalam sistem. Setelah data diproses, sistem memberikan umpan balik berupa konfirmasi penyewaan, informasi jadwal lapangan, dan struk penyewaan sebagai bukti transaksi yang sah. Ketiga, pemilik GOR berperan sebagai pihak pengawas dan pengambil keputusan. Sistem menyediakan laporan penyewaan dan laporan pendapatan kepada pemilik GOR sehingga pemilik dapat memantau tingkat penggunaan lapangan serta pendapatan yang diperoleh. Secara keseluruhan, diagram konteks ini menunjukkan bahwa sistem informasi penyewaan GOR berfungsi sebagai penghubung utama antara admin, pelanggan, dan pemilik GOR dalam mengelola data, penyewaan, pembayaran, serta pelaporan secara integritas dan terkomputerisasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Sarifah. Selanjutnya saya persilakan kepada Siti Mutmainah. Kemudian saya akan lanjutkan ke DVD level 1 Sistem Informasi Penyewaan GOR. Pada slide ini ditampilkan DVD level 1 Sistem Informasi Penyewaan GOR. Diagram ini merupakan penguraian lebih detail dari proses utama pada diagram konteks, sehingga setiap aktivitas dalam sistem dapat terlihat secara lebih jelas dan terstruktur. Pada DVD level 1 ini, sistem dibagi menjadi 5 proses utama, yaitu kelola pemesanan, kelola pembayaran, kelola jadwal, kelola data lapangan, dan menghasilkan laporan. Proses-proses tersebut melibatkan entitas eksternal pelanggan, admin, dan pemilik GOR, serta beberapa data store yang digunakan untuk penyimpanan data. Proses ke-1, ada kelola pemesanan. Proses kelola pemesanan diawali oleh pelanggan yang mengirimkan data pemesanan ke sistem. Data pemesanan tersebut disimpan pada data store pemesanan dan diproses untuk memastikan ketersediaan lapangan dan jadwal. Setelah proses berhasil, sistem memberikan informasi pemesanan kepada pelanggan. Proses kedua, kelola pembayaran. Pada proses kelola pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran atas pemesanan yang telah dibuat. Data pembayaran diterima oleh sistem dan disimpan dalam data store pembayaran. Selanjutnya, admin melakukan pengecekan atau validasi pembayaran. Setelah pembayaran dinyatakan valid, sistem akan menghasilkan struk penyewaan yang dikirimkan kepada pelanggan. Proses yang ketiga adalah kelola jadwal. Proses kelola jadwal berfungsi untuk mengatur jadwal penggunaan lapangan, sistem pengambilan, dan memperbarui data jadwal berdasarkan data pemesanan yang telah masuk. Jadwal yang sudah diperbarui kemudian disimpan pada data store jadwal dan dapat diakses oleh pelanggan dalam berbentuk informasi jadwal. Yang keempat, proses kelola data lapangan. Pada proses kelola data lapangan, sistem mengelola data lapangan seperti informasi lapangan dan ketersediaannya. Data ini disimpan pada data store lapangan dan digunakan untuk menampilkan informasi lapangan kepada pelanggan sebagai beban pertimbangan dalam melakukan pemesanan. Yang terakhir, ada proses menghasilkan laporan. Proses terakhir adalah menghasilkan laporan. Proses ini mengambil data dari data store, pemesanan, pembayaran, dan lapangan. Dari data tersebut, sistem menghasilkan laporan penyewaan dan laporan pendapatan yang kemudian disampaikan kepada pemilik GOR seperti bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Kemudian saya akan melanjutkan ke use case diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram seperti sistem informasi penyewaan GOR.
Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh pengguna sistem serta interaksi antara aktor dan sistem. Dalam use case diagram ini terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan pemilik GOR. Hampir seluruh aktivitas dalam sistem mengharuskan pengguna melakukan login terlebih dahulu yang ditunjukkan dengan relasi include dan use case login. Aktor pelanggan. Pelanggan merupakan pengguna yang melakukan proses penyewaan lapangan. Use case dapat dilakukan oleh pelanggan antara lain registrasi, login, melihat informasi lapangan, melihat jadwal lapangan, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, serta melihat status penyewaan dan cetak struk penyewaan. Aktor admin. Admin berperan sebagai pengelola sistem dan operasional penyewaan. Setelah login, admin dapat melakukan beberapa use case, yaitu membuat daftar harga, membuat jadwal penyewaan, mengubah jadwal sewa, menginformasi sewa, membatalkan sewa, mengelola jadwal, mengelola pemesanan, verifikasi pembayaran, dan konfirmasi penyewaan. Yang terakhir, aktor pemilik GOR. Pemilik GOR berperan sebagai pihak pengawas dan memiliki keputusan. Use case yang dapat dilakukan adalah melihat laporan penyewaan, melihat laporan pendapatan, dan cetak laporan. Kemudian lanjut ke dalam kelas diagram. Pada slide ini ditampilkan kelas diagram serta sistem informasi penyewaan GOR. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem meliputi atribut, operasi, metode, serta hubungan antar kelas yang membentuk sistem secara keseluruhan. Kelas user merupakan kelas induk yang digunakan untuk proses authentic system. Kelas ini memiliki atribut ID user, username, password, role, sedangkan metode yang dimiliki adalah login dan logout. Kelas pelanggan. Kelas pelanggan merupakan turunan dari kelas user. Atribut yang dimiliki adalah ID pelanggan, nama, alamat, nomor HP. Metode pada kelas pelanggan, registrasi, lihat informasi, lihat jadwal, buat pemesanan, bayar, upload bukti, lihat status, dan cetak struk. Kelas admin. Kelas admin juga merupakan turunan dari kelas user. Atribut yang dimiliki adalah ID admin, nama admin. Metode yang digunakan adalah kelola lapangan, kelola jadwal, kelola pemesanan, verifikasi pembayaran, konfirmasi pembayaran, kelola laporan. Serta ada kelas pemesanan. Kelas pemesanan digunakan untuk menyimpan data transaksi penyewaan. Atribut yang dimiliki adalah ID pemesanan, tanggal sewa, jam sewa, status, dan kelas ini berelasi many to one dengan pelanggan, many to one dengan lapangan, dan one to one dengan pembayaran. Ada kelas lapangan. Kelas lapangan menyimpan data atribut yaitu ID lapangan, nama lapangan, jenis, harga, dan status. Kelas pembayaran. Kelas pembayaran berfungsi untuk menyimpan informasi penyewaan. Seperti atribut yang dimiliki adalah ID pembayaran, tanggal bayar, jumlah bayar, bukti bayar, dan status bayar. Yang terakhir ada kelas laporan. Kelas laporan menyimpan data laporan. Ada pula atributnya adalah ID laporan, jenis laporan, dan periode. Kemudian saya lanjut ke activity diagram pemesanan laporan GOR. Pada slide ini ditampilkan activity diagram pemesanan lapangan GOR. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur activity untuk proses kerja dalam sistem, khusus pada proses pemesanan lapangan yang dilakukan oleh pelanggan dan diproses oleh sistem. Diagram ini dibagi menjadi 2 swipe line, yaitu pelanggan dan sistem, yang menunjukkan pembagian tanggung jawab antara pengguna dan sistem. Alur aktiviti pelanggan. Proses diawali dari pelanggan yang terlebih dahulu melakukan login ke dalam sistem. Setelah login, pelanggan dapat melakukan informasi lapangan yang tersedia. Selanjutnya, pelanggan melihat jadwal lapangan. Jika jadwal sesuai, pelanggan kemudian mengisi data pemesanan. Setelah data pemesanan diisi dengan lengkap, pelanggan melakukan klik tombol pesan. Alur aktivisi sistem. Sistem pelanggan menekan tombol pesan, sistem menerima data pemesanan dan melakukan validasi data pemesanan untuk memastikan data yang dimasukkan sudah lengkap dan tidak terjadi berontak. Apabila data pemesanan dinyatakan valid, sistem kemudian menyimpan data pemesanan ke dalam basis data dan proses pemesanan pun berakhir setelah data berhasil disimpan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Siti Mutmainah. Selanjutnya
saya persilakan kepada Fitria. Baik, terima kasih. Untuk lanjutan dari UML Activity Diagram, yang kedua Activity Diagram Pembayaran Penyewaan GOR. Pada slide ini ditampilkan alur proses pembayaran penyewaan GOR oleh pelanggan. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pelanggan dan sistem dalam proses pembayaran penyewaan lapangan. Selanjutnya proses diawali ketika pelanggan memilih menu data pemesanan. Selanjutnya sistem akan menampilkan data pemesanan yang telah dilakukan oleh pelanggan. Setelah itu pelanggan mengklik tombol pembayaran sehingga sistem menampilkan formulir pembayaran. Pada tahap berikutnya pelanggan menginput jumlah pembayaran sesuai dengan total biaya sewa dan mengunggah bukti pembayaran. Data pembayaran tersebut kemudian disimpan oleh sistem sebagai dasar untuk proses verifikasi. Setelah seluruh data dikirim, pelanggan berada pada tahap menunggu konfirmasi pembayaran dari pihak admin. Alur ini menunjukkan bahwa sistem berperan sebagai media pengelolaan data pembayaran yang terintegrasi, sementara pelanggan berperan sebagai pihak yang melakukan input data pembayaran secara mandiri. Selanjutnya, yang ketiga, activity diagram konfirmasi penyewaan GOR. Proses konfirmasi pembayaran dan penyewaan oleh admin. Diagram ini melibatkan 3 entitas utama, yaitu admin, sistem, dan pelanggan. Proses dimulai ketika admin melakukan login ke dalam sistem dan memilih menu konfirmasi penyewaan. Sistem kemudian menampilkan data pemesanan dan pembayaran yang telah diinput oleh pelanggan. Admin selanjutnya memeriksa bukti pembayaran untuk memastikan keabsahan transaksi. Apabila pembayaran dinyatakan tidak valid, maka sistem akan mengubah status penyewaan menjadi ditolak dan pelanggan akan menerima informasi penolakan. Sebaliknya, apabila pembayaran dinyatakan valid, admin akan mengonfirmasi penyewaan. Sistem kemudian mengubah status penyewaan menjadi disetujui dan mengirimkan konfirmasi penyewaan kepada pelanggan sebagai tanda bahwa proses sewa telah berhasil. Proses ini memastikan bahwa setiap transaksi penyewaan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin demi menjaga keakuratan dan keamanan data. Selanjutnya, yang keempat, activity diagram laporan penyewaan. Proses pengelolaan laporan penyewaan oleh admin. Pada diagram ini, interaksi terjadi antara admin dan sistem. Proses diawali dengan admin melakukan login dan memilih menu laporan. Sistem kemudian mengolah data penyewaan yang telah disimpan, lalu menampilkan laporan penyewaan serta laporan pendapatan. Setelah laporan ditampilkan, admin memiliki opsi untuk mencetak laporan sebagai dokumen fisik yang dapat digunakan untuk keperluan arsip maupun evaluasi manajemen. Alur ini menunjukkan bahwa sistem mendukung proses pelaporan secara otomatis dan terstruktur, sehingga memudahkan admin dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan. Demikian, boleh dilanjut dengan yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Dia Mardian. Baik, di sini ada sekuensi diagram pemesanan lapangan. Pada sekuensi diagram ini digambarkan alur interaksi antara pelanggan antar muka halaman utama, sistem penyewaan lapangan, dan database dalam proses pemesanan lapangan. Yang pertama itu ada proses login pengguna, yaitu proses diawali ketika pelanggan melakukan login melalui antarmuka halaman utama. Antarmuka kemudian mengirimkan request login ke sistem penyewaan lapangan. Selanjutnya sistem akan memvalidasi data akun ke database. Jika data yang dimasukkan valid, database mengembalikan status data valid. Lalu sistem mengirimkan respon login berhasil ke antarmuka. Setelah itu pelanggan berhasil masuk ke dalam sistem. Yang kedua, informasi lapangan. Setelah login, pelanggan memilih menu lihat informasi lapangan antarmuka, mengirimkan request informasi lapangan ke sistem. Sistem kemudian mengambil data lapangan dari database seperti jenis lapangan, fasilitas, dan harga sewa. Data lapangan yang diterima dari database selanjutnya dikirim kembali ke antarmuka lalu ditampilkan ke pelanggan. Yang ketiga, melihat jadwal lapangan. Pelanggan ingin mengetahui ketersediaan jadwal lapangan, antarmuka mengirimkan request jadwal lapangan ke sistem.
Sistem meneruskan permintaan tersebut dengan mengambil jadwal lapangan dari database. Database mengirim data jadwal, lalu sistem meneruskan ke antarmuka sehingga jadwal lapangan dapat ditampilkan kepada pelanggan. Yang keempat, proses pemesanan lapangan. Setelah menentukan jadwal, pelanggan mengisi data pemesanan dan menekan tombol pesan. Antarmuka kemudian mengirim data pemesanan ke sistem penyewaan lapangan. Sistem melakukan validasi data pemesanan seperti jadwal, lapangan, dan data pelanggan. Jika valid, sistem akan menyimpan data pemesanan ke database. Database dapat mengirim respon data tersimpan, lalu sistem mengirimkan notifikasi pemesanan berhasil ke antarmuka dan diteruskan ke pelanggan. Yang selanjutnya ada sekuensi diagram pembayaran lapangan. Sekuensi diagramnya menggambarkan alur pembayaran penyewaan lapangan dimulai dari pelanggan melihat data pemesanan hingga pembayaran diproses oleh sistem. Adapun aktor dalam sistem pembayaran lapangan yaitu pelanggan, antarmuka, sistem penyewaan lapangan, database. Proses pembayaran penyewaan lapangan melibatkan empat aktor utama, yaitu pelanggan sebagai pengguna, antarmuka sebagai media interaksi, sistem penyewaan sebagai pengelola proses bisnis, dan database sebagai penyimpanan data. Adapun proses pengambilan data pemesanan atau akses data pemesanan dimulai ketika pelanggan memilih menu data pemesanan, kemudian antarmuka mengirimkan permintaan data ke sistem penyewaan GOR serta sistem pengambilan data pemesanan dari database dan menampilkannya kembali ke pelanggan. Selanjutnya proses menu pembayaran permintaan form pembayaran, yaitu setelah data pemesanan ditampilkan. Setelah itu pemesanan ditampilkan, pelanggan menekan tombol pembayaran, antarmuka mengirimkan permintaan form pembayaran ke sistem, dan sistem menampilkan form pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya pengisian data pembayaran. Pada tahap pembayaran, pelanggan mengisi jumlah pembayaran sesuai dengan total biaya sewa dan mengunggah bukti pembayaran sebagai kelengkapan proses transaksi. Selanjutnya itu di penyimpanan data pembayaran, di mana data pembayaran yang telah diinput itu kemudian dikirim ke sistem penyewaan lapangan. Sistem menyimpan data tersebut ke dalam database dan menerima konfirmasi bahwa data berhasil tersimpan. Kemudian perubahan status transaksi. Setelah data pembayaran tersimpan, sistem memperbarui status pemesanan menjadi menunggu konfirmasi, yang dimana menandakan bahwa pembayaran telah dilakukan dan menunggu verifikasi dari pengelola lapangan. Kemudian selanjutnya ada sekuensi diagram konfirmasi penyewaan GOR. Diagram ini menggambarkan alur proses konfirmasi penyewaan lapangan olahraga yang dilakukan oleh admin melalui sistem penyewaan diagram. Diagram ini melibatkan 5 komponen utama, yaitu pelanggan, antarmuka konfirmasi penyewaan, sistem penyewaan, GOR, dan database. Yang pertama itu proses login admin, di mana proses diawali ketika admin melakukan login melalui antarmuka sistem. Kemudian antarmuka kemudian mengirim request login admin ke sistem penyewaan GOR. Jika adapun sistem melakukan validasi akun admin dengan mencocokkan data login ke database. Yang selanjutnya akses menu konfirmasi penyewaan.
Setelah berhasil login, admin memilih menu konfirmasi penyewaan antarmuka, mengirimkan request data pemesanan dan pembayaran ke sistem penyewaan lapangan. Sistem kemudian mengambil data pemesanan dan pembayaran dari database. Yang selanjutnya itu ada pemeriksaan bukti pembayaran. Admin selanjutnya melakukan pemeriksaan bukti pembayaran yang telah diunggah oleh pelanggan. Setelah proses pemeriksaan selesai, antarmuka mengirim hasil pemeriksaan ke sistem penyewaan GOR. Kemudian sistem menyimpan hasil pemeriksaan tersebut ke database sebagai data tersimpan. Kemudian ada percabangan keputusan. Jika pembayaran tidak valid, sistem akan mengirim informasi penolakan kepada admin. Informasi ini kemudian dapat diteruskan kepada pelanggan sebagai pemberitahuan bahwa penyewaan belum dikonfirmasi. Yang kedua, jika pembayaran valid, sistem akan menyimpan data ke laporan penyewaan di database. Kemudian ada sekuensi diagram laporan penyewaan GOR. Sekuensi ini menggambarkan alur proses pembuatan dan menampilkan laporan penyewaan GOR oleh admin. Adapun proses laporan penyewaan GOR melibatkan admin sebagai pengelola sistem antarmuka, laporan sebagai media interaksi, sistem penyewaan GOR sebagai pengelola data, dan database sebagai penyimpanan data. Adapun autentikasi admin atau proses login admin diawali dengan admin melakukan login, lalu melaporkan antarmuka mengirim permintaan login ke sistem, kemudian sistem memvalidasi akun admin ke database sehingga login dinyatakan berhasil. Adapun akses menu laporan, setelah melakukan login, admin memilih menu laporan, antarmuka mengirim permintaan laporan penyewaan ke sistem penyewaan GOR. Adapun pengambilan dan tampilan laporan pendapatan, laporan penyewaan sistem juga mengambil data pendapatan dari database dan menampilkannya kepada admin sebagai laporan lapangan. Yang terakhir pada pencetakan laporan, yaitu pada tahap akhir admin dapat mencetakkan laporan penyewaan dan laporan pendapatan sebagai dokumen arsip atau bahan pelaporan manajemen. Selanjutnya, Langsung dilanjutkan dengan Agung saja. Oke, baik, terima kasih. Berikut saya akan memaparkan tampilan interface desain halaman login pada sistem informasi penyewaan GOR berbasis web. Nah, halaman ini merupakan halaman awal yang akan diakses oleh pengguna sebelum masuk ke sistem. Pada bagian atas terdapat gambar GOR yang berfungsi sebagai identitas visual aplikasi, diikuti dengan judul sistem yaitu Sistem Informasi Penyewaan GOR. Nah, penggunaan diminta untuk memasukkan username dan password pada form login telah disediakan. Selain itu, tersedia juga fitur Forgot Password untuk membantu pengguna apabila lupa sandi, serta tombol register bagi pengguna yang belum memiliki akun. Nah, di situ ada desain halaman. Di situ ada desain halaman login, ini dibuat sederhana, rapi, dan user friendly sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami alur penggunaan sistem dan melakukan login tanpa kesulitan. Sistem akan menampilkan halaman utama yang berisi informasi akun pengguna serta menu utama seperti lapangan, jadwal, riwayat, pesanan, dan top up. Nah, dashboard ini juga menampilkan pemasaran aktif, termasuk status pembayaran dan total tagihan, sehingga pengguna dapat langsung melanjutkan pembayaran. Selain itu,
tersedia daftar lapangan lengkap dengan jenis lapangan halaman, harga per jam, dan status ketersediaan sehingga memudahkan pelanggan dalam memilih dan melakukan pemesanan lapangan secara cepat. Nah, pada halaman selanjutnya itu ada halaman informasi dan jadwal lapangan di selanjutnya itu ada jadwal lapangan. Sistem menampilkan jadwal penyewaan lapangan berdasarkan tanggal yang dipilih oleh pengguna. Pelanggan dapat memfilter jenis pelanggan sesuai kebutuhan. Jenis seperti olahraganya ada bulu tangkis, futsal, atau basket. Setiap lapangan ditampilkan lengkap dengan informasi jenis lapangan, jam penggunaan, harga per jam, serta status ketersediaan, apakah masih tersedia atau sudah dipesan. Dengan tampilan ini, pelanggan dapat dengan mudah melihat slot waktu yang kosong dan melakukan pemesanan secara cepat tanpa harus datang langsung ke lokasi GOR. Nah, tampilan selanjutnya ini merupakan form pemesanan lapangan yang memungkinkan pengguna memilih lapangan, tanggal, durasi, dan waktu sewa. Kemudian sistem akan otomatis menghitung total biaya sebelum melakukan pemesanan. Nah, pada tahap akhir desain interface ini, pengguna diarahkan ke halaman pembayaran. Di halaman ini ditampilkan ringkasan pesanan secara lengkap, mulai dari nama lapangan, lokasi, jadwal sewa, hingga durasi pemakaian. Sistem juga menampilkan rincian biaya secara transparan, termasuk biaya sewa dan biaya layanan, sehingga pengguna mengetahui total pembayaran secara jelas. Selanjutnya, pengguna memilih metode pembayaran yang tersedia seperti transfer bank melalui melakukan upload bukti pembayaran. Setelah itu, pengguna menekan tombol konfirmasi pembayaran untuk menyelesaikan proses pemesanan lapangan. Dengan desain yang sederhana dan informatif antarmuka ini memudahkan pengguna dalam menyelesaikan transaksi secara cepat dan efisien. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, saatnya yaitu pembahasan terkait analisis biaya dan keuangan dari sistem informasi penyewaan GOR. Biaya pengembangan sistem meliputi tahap analisis kebutuhan, terus ada perancangan sistem, implementasi, kemudian ada pengujian hingga deployment dan pemeliharaan. Jadi total estimasi biaya pengembangan sistem ini sekitar 5.500.000. Dari sisi keuangan, penerapan sistem berbasis web memberikan banyak keuntungan dibandingkan sistem manual, seperti mengurangi biaya pencatatan, terus meminimalkan kesalahan data, kemudian mempercepat proses penyewaan, serta mempermudah pembuatan laporan keuangan secara otomatis. Nah, dengan demikian, meskipun terdapat biaya awal pengembangan, sistem ini dinilai layak secara finansial karena mampu meningkatkan efisiensi operasional dan potensi pendapatan pengelola GOR dalam jangka panjang. Sekian, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang sistem informasi penyewaan GOR. Apabila terdapat kekurangan, mohon kiranya dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.